Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya di pagi hari ini? Ya, luar biasa. Kita bersyukur untuk hari ini atas pemeliharaan Tuhan, boleh menolong kita, diberikan kesehatan sehingga pagi ini kita boleh belajar bersama-sama. Nah, anak-anak di rumah, kali ini kita akan belajar dari tematik kelas 3 SD, tema 5, subtema 1, dan kita akan belajar dari pembelajaran 4, 5, dan 6 mengenai keadaan cuaca bersama Teacher Evelyn. Ingin mengajak kamu semuanya untuk berdoa. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing in our life, and now we are going to start our lesson today, our thematic. Please guide us to understand our lesson today. We surrender all our time only to your holy hand. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Anak-anak di rumah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menceritakan kembali isi teks cuaca dan menjelaskan informasi dari teks secara lisan. Bentuk pecahan sesuai gambar dan menunjukkan pecahan senilai berdasarkan gambar. Dan yang terakhir adalah menyebutkan sikap bersatu dalam keberagaman dan membuat poster ajakan untuk menerapkan sikap bersatu. Ayo coba dulu lihat. Ini kira-kira gambar apa ya? Iya, gambar awan. Awannya sudah mulai gelap. Awan mendung di langit. Nah, cuaca apa yang dapat kamu perkirakan dengan melihat awan tersebut? Iya, kita dapat mengetahui informasi mengenai cuaca dengan melihat langit. Salah satunya adalah keadaan cuaca ketika hujan badai. Nah, berbicara tentang hujan badai, apakah kamu mengerti apa itu hujan badai? Yuk kita pelajari sama-sama bersama Teacher Evelyn. Tetap semangat ya! Anak-anak, hujan badai adalah peristiwa hujan yang disertai angin kencang. Hujan badai dapat menyebabkan kerusakan, misalnya pohon tumbang. Sebelum terjadi hujan badai, biasanya cuaca pada pagi sampai siang hari itu sangat cerah, namun udara sangat panas. Nah, setelah tengah hari, cuaca mulai berubah perlahan. Awan putih memenuhi langit, semakin lama semakin tebal. Lama-kelamaan awan menjadi gelap. Angin pun berhembus kencang disertai kilatan petir. Duh! Jika kita melihat keadaan cuaca tersebut, sebaiknya kita tetap di dalam rumah. Oke, sekarang giliran kamu untuk kembali menceritakan informasi yang kamu ketahui tentang hujan badai yang barusan sudah kita bahas. Tentu anak-anak sudah pasti bisa ya menceritakan kembali mengenai hujan badai dan ciri-ciri hujan badai dan apa saja yang disebabkan oleh hujan badai. Anak-anak, keadaan cuaca di Indonesia antara lain berawan, mendung, dan hujan. Namun pernah terjadi loh cuaca ekstrim di beberapa tempat di Indonesia. Apakah kamu tahu apa itu cuaca ekstrim? Ya, cuaca ekstrim adalah suatu kondisi cuaca yang tidak normal. Contoh cuaca ekstrim misalnya hujan disertai angin topan dan hujan es. Nah, anak-anak, cuaca ekstrim dapat menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Nah, anak-anak, cuaca ekstrim lainnya yang bisa kita temukan di Indonesia adalah suhu dingin di Dieng. Suhu dingin di Dieng atau di Jawa Tengah yang sangat dingin mengakibatkan embun dedaunan membeku. Ini jarang terjadi loh. Coba perhatikan pada gambar. Dedaunan membeku. Nah, anak-anak, masyarakat setempat menamai peristiwa tersebut dengan bun upas, artinya embun beracun.
Embun ini beracun karena dapat mematikan jika terjadi dalam waktu yang lama. Saat musim hujan, Dino biasanya menyantap wedang ronde buatan ibu. Wedang ronde berasal dari Jawa Tengah, cocok dinikmati saat hujan. Anak-anak di rumah, apakah kamu sudah pernah menikmati makanan wedang ronde? Kalau belum pernah, kita sama dong sama Teacher Evelyn. Teacher Evelyn juga belum pernah merasakan atau menikmati makanan wedang ronde. Kalau kamu sudah pernah, kamu boleh coba tawarkan ke Teacher Evelyn ya. Salah satu bahan wedang ronde adalah jahe, sehingga dapat menghangatkan tubuh. Makanya cocok dinikmati saat musim hujan ya anak-anak. Di Indonesia terdapat beraneka ragam makanan tradisional yang cocok dinikmati saat hujan atau cuaca panas. Sebagai pertanyaan kuis kita hari ini adalah, makanan daerah apakah yang kamu sukai? Pada cuaca apakah makanan tersebut dapat dinikmati? Tentunya kamu mempunyai makanan khas daerah ya. Nah, sebagai jawabannya kamu tuliskan di kolom komentar video ini. Wajib isi ya anak-anak di rumah. Sekarang kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Anak-anak, selain keberagaman makanan, Indonesia juga memiliki keunikan lainnya. Misalnya di Bali terdapat tradisi gotong royong yang dikenal dengan sebutan ngaya. Ini ya anak-anak, sebutan ngaya di Bali. Perhatikan ya. Wow, Indonesia itu sangat hebat. Tradisi gotong royongnya terjadi di setiap daerah dan ini harus tetap kita pertahankan ya. Ngaya dilakukan untuk berbagai keperluan seperti acara keagamaan atau upacara adat ya. Jadi masyarakat di sini teman-teman bergotong royong untuk acara tersebut. Nah, bukan hanya saja di Bali, Sulawesi Selatan juga memiliki tradisi gotong royong yang disebut mabule bola. Apa ya arti mabule bola? Yuk simak penjelasannya. Pada mabule bola, kegiatan yang dilakukan adalah masyarakat akan beramai-ramai mengangkat rumah panggung saat pindah rumah. Nah, jika ada salah satu masyarakat yang ingin pindah rumah, maka masyarakat yang lainnya akan datang membantu gotong royong mengangkat rumah tersebut. Jika keadaan rumahnya adalah rumah panggung ya. Wow, hebat sekali tradisi gotong royong yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah melakukan gotong royong di lingkungan sekolahmu? Pernah. Coba kamu tuliskan bentuk gotong royong yang pernah kamu lakukan bersama teman-temanmu. Teman-teman, sikap bersatu memiliki banyak manfaat. Di antaranya menjaga kerukunan dalam masyarakat, masalah yang dihadapi akan cepat selesai, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Kamu juga dapat membuat ajakan untuk menerapkan hidup bersatu dalam bentuk poster. Nah, seperti ini contoh poster ajakan untuk hidup bersatu dan saling menghargai. Ini contoh posternya ya, anak-anak juga bisa lakukan di rumah loh. Oke, sekarang teacher akan mengajak kamu untuk berhitung. Untuk berhitung kali ini, teacher mengajak kamu untuk menuliskan bentuk pecahan berdasarkan gambar. Perhatikan soal ceritanya ya. Ibu Nina memotong kue tart menjadi 4 potong bagian sama besar. Maka setiap potongan kue dalam bentuk pecahan dinyatakan. Nah, satu kue tart dipotong menjadi 4 bagian. Nih, dipotong menjadi 4 bagian. Maka setiap potongan ini dinyatakan dalam bentuk pecahan. Bagaimana anak-anak? Iya, tepat sekali. Setiap bagian pecahannya adalah 1/4. Nah, anak-anak, soal yang kedua adalah perhatikan dengan baik. Nina dan Lani ingin membuat poster. Mereka mendapatkan kertas yang sama besar. Nina membagi kertas menjadi 2 bagian sama besar. Lani membagi kertas menjadi 4 bagian sama besar. Nina menggunakan 1 bagian kertasnya. Nina menggunakan 1 bagian kertasnya dan Lani menggunakan 2 bagian kertasnya. Ayo kita sama-sama perhatikan. Ini punya Nina, kertas Nina. Kemudian ini kertas Lani.
Nah, kemudian tadi disebutkan Nina membagi kertasnya menjadi 2 bagian. Oke, maka bentuk pecahannya adalah 1/2. Setiap bagian dinyatakan 1/2 karena terdapat 2 bagian semua ya, 2 bagian keseluruhan. Nah, sedangkan Lani, perhatikan ceritanya. Lani membagi kertas menjadi 4 bagian sama besar, 4 bagian sama besar. Kemudian Lani menggunakan 2 bagian kertasnya, 2 bagian kertasnya. Nah, seperti ini, 2 bagian kertasnya yang digunakan Lani. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari pecahan sebagian. Nah, maka Lani dinyatakan, maka pecahan untuk kertas Lani dinyatakan dalam bentuk 2/4, 2 bagian dari 4 bagian keseluruhan. 2/4 ini senilai dengan 1/2. Coba perhatikan kenapa dinyatakan 1/2? Karena luas yang digunakan adalah sama besar. Nih, sama besar, sama besar. Sehingga pecahan 1/2 dan 2/4 adalah pecahan senilai. Dan ini sudah pernah kita pelajari di semester sebelumnya. Sekarang Teacher Evelyn punya diskusi. Sekarang Teacher Evelyn punya soal yang akan kita selesaikan bersama-sama. Tentukan nilai pecahan yang diwarnai pada gambar berikut. Coba, berapa pecahan pada gambar berikut? Tepat sekali, 4/8. 4 bagian yang diwarnai dari 8 bagian keseluruhan. Yang kedua, coba kita tentukan berapa bentuk pecahannya dari gambar berikut. 3 yang diwarnai dari 8 keseluruhan, sehingga pecahannya adalah 3/8. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini anak-anak. Kamu sekarang diharapkan mampu mengerjakan tugas mandiri. Ayo berlatih halaman 24 nomor 3 bagian A dan B saja. Dan juga menjawab kuis. Kuisnya tadi sudah teacher sampaikan di pembelajarannya ya, di tengah pembelajaran. Kamu jawab di kolom komentar. Perhatikan nomor yang harus kamu jawab. Halaman 24 nomor 3 bagian A dan B saja. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai doa penutup, kita kali ini akan dibawakan oleh teman kita, Angel. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to finish study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen.